Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ustadz Yusuf Mansur di program Nikmati Sedekah. Pemirsa setia siraman kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang udah standby depan televisi, kemudian bisa japri sama teman-temannya untuk menyaksikan siraman kolbu. Nanti bisa diskusi lagi Pak Ustadz ya. Setelah tayangan ini bisa didiskusikan lagi, semuanya semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di siraman kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan membahas satu tema ini yang umum sekali, dan waktu saya upload nih Pak Ustadz, kan kita punya ada foto tuh, foto untuk tema selama 1 minggu ke depan. Saya taruh di sosmed, tema ini yang paling banyak request dan paling banyak orang yang nungguin. Oh gitu. Bertahan dalam badai rumah tangga. Berarti sedang banyak sekali netizen yang sedang terkena badai rumah tangga. Iya. Kita doakan mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah sebelumnya Pak Ustadz. Silakan tausiahnya bertahan dalam badai rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Amin warahmatullahi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala dan diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tema kita bertahan dalam badai rumah tangga. Sebenarnya kita sebagai seorang muslim harusnya jangan sampai menunggu ada badai dalam rumah tangga. Nah, bagaimana caranya kita tidak sampai ke arah badai itu memang banyak sekali hal yang kita jarang ketahui, tapi sebenarnya tertulis. Umpamanya contoh ini, saya kasih contoh umpamanya ya. Salah satunya wafis sama iriskukum. Wa ma tu'adun. Jadi di langit ada jalan rezeki. Allah memberikan rizki. Ini kita harus memahami rizki. Ada sesuatu nih bentuknya untuk kita. Bagaimana caranya rizki itu diturunkan? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Berarti sebenarnya bahwa kalau kita menginginkan sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala menurut kita itu baik, enak, nikmat, kita harus selalu melakukan kebaikan. Kebaikan bagi kita seorang muslim apa? Salat yang tertib, puasa, kemudian baca Quran, melakukan perbuatan baik, bicara yang baik, berpikir yang baik, mau mendengarkan nasihat. Mulut ini memberikan nasihat baik, bukan memfitnah, bukan hanya mengkritik, dikritik nggak mau. Kan banyak nih orang yang seperti itu. Nah, ini adalah perbuatan baik. Nah, perbuatan baik inilah yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Nanti kalau orang tersebut itu mau menikah atau menikah, Allah mencocokkan apa yang dia lakukan sehari-hari itu dicocokkan. Sehingga ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka itu yang tipikalnya bagaimana? Itu sudah diberikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini sebenarnya harus diketahui. Apa yang dia kerjakan itu kalau yang dilihat iman adalah Allah akan memberikan ujian yang dia sebenarnya mampu. Mampu itu ya apa yang dia lakukan sama apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu Jadi cerminan. jadi cerminan sebenarnya. 1:1. Iya, sebenarnya di situ. Nah, gimana caranya jangan sampai ada badai? Ya kita harus benar-benar kembali ke jalan Allah sebelum ada badai. Menghormati istri, menghormati suami, hormat ada orang tua, menjaga anak-anak itu menjadi baik. Itu dilakukan terus-menerus. Kalau ada ujian dari luar, ditanggapi dengan baik, jangan emosional. Kan seperti itu. Nah, ini akan disusun oleh Allah Ta'ala ujian berikutnya. Baik itu ujian dalam bentuk materi nanti dari sisi mencari rizkinya, maupun ujian salah satunya ya dari keluarganya sendiri. Allah itu banyak menyusun sebenarnya. Nah, inilah yang tidak pernah atau jarang orang itu ketahui. Taunya ujian itu gini, ujian kok begini. Padahal dulu itu ya brengsek dia. Jangan nyalahkan Allah Ta'ala karena Allah itu nyusun itu dengan sebegitunya rapi. Tidak ada yang namanya Allah itu berbuat dolim pada hamba-hambanya. Nggak ada, titik.
Semuanya disesuaikan dengan kondisi hamba itu sendiri. Nah, pintar Mas Bobi sekarang. Pemirsa, kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah Ta'ala. Itulah gambaran yang saya ceritakan. Jangan mengeluh dengan sesuatu keadaan, karena keadaan itu sebenarnya yang bikin kita sendiri. Ujian itu Allah hanya membeberkan bahwa itulah cerminanmu. Bisa nggak kamu itu menjalankan tetap di jalan Allah. Hanya gitu aja. Iya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagi kita walaupun sekelumit. Wallahu alam. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz Danu atas tausiahnya. Masya Allah, jodoh adalah cerminan dari diri kita sendiri ya. Selanjutnya akan berikan tausiah untuk kita semua, yaitu bertahan dalam badai rumah tangga. Kita persilakan kepada Ustadz Hilman Fauzi, silakan Pak Ustadz. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kami mendoakan yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Amin. Tema kita kali ini adalah bertahan dalam badai rumah tangga. Rumah tangga itu Mas Bobi, Ustadz Danu, dalam Al-Quran disebut kalimatnya dengan mitsaqon ghalidho. Mitsaqon ghalidho itu artinya kesepakatan yang besar, perjanjian yang agung. Artinya ketika seseorang berumah tangga, dia bukan hanya sedang berjanji kepada pasangannya atau kepada orang tua pasangannya, tapi lebih dari itu dia sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti dalam perjalanannya rumah tangga itu setidaknya akan ketemu tiga keadaan. Pertama, rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama. Jadi saat kita bersama dengan pasangan kita, setiap detik-detaknya itu ibadah. Memandang pasangan ibadah, senyum dengan pasangan ibadah, melayani pasangan kita ibadah. Itu rumah tangga. Yang kedua, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama maka wajar ujiannya juga banyak. Iya kan? Dan yang ketiga, rumah tangga itu adalah waktu bersama yang paling lama, bahkan menyatukan dua komponen. Bukan hanya antara aku dan kamu, tapi juga tentang keluarga besarnya. Maka kalau ditanya, Ustadz, apakah yang namanya masalah atau persoalan di rumah tangga pasti ada? Pasti. Konflik itu pasti ada. Maka ketika Allah hadirkan konflik di rumah tangga, justru Allah sedang meningkatkan kedewasaan kita sebagai rumah tangga itu. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana caranya bertahan? Setidaknya ada dua yang harus kita miliki. Pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu. Bukankah itu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran di surat Al-Mujadilah ayat 11? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maka mohon maaf, banyak rumah tangga yang gagal bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman dan ilmu dalam menjalani rumah tangga itu. Maka ayo kita luruskan kembali visi misi rumah tangga kita. Jangan-jangan kita hanya sekedar mencintainya di dunia tapi tidak punya visi misi untuk ke surga. Karena yang namanya sakinah itu bukan tidak ada masalah. Yang namanya sakinah itu bukan tidak ada konflik. Justru yang namanya sakinah itu kita bisa belajar dari setiap persoalan, masalah, badai. Kita makin dewasa dan makin mencintai pasangan kita. Maka oleh karena itu, jalani setiap masalah yang datang di rumah tangga. Yakin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban dalam rumah tangga kita. Kecuali Allah tahu kita siap dan mampu menghadapinya. Mudah-mudahan Allah hadirkan sakinah, mawaddah, warahmah untuk rumah tangga kita. Bukan hanya di dunia, tapi insya Allah sampai ke surga. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Pak Ustadz Hilman, terima kasih. Silakan duduk. Alhamdulillah. Pemirsa,
Masya Allah, hari ini dari tausiah dari Pak Ustadz Danu, kemudian juga dari Pak Ustadz Hilman ini sangat luar biasa sekali. Yang pertama dari Pak Ustadz kita belajar bahwa berbuat baiklah dulu ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang baik. Ketika mungkin sudah terlanjur berumah tangga tapi sikap salah satu pasangan kurang baik, berdoa kepada Allah, mohon ampun, mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya untuk kita dan kita doakan pasangan kita supaya juga menjadi orang yang baik. Kemudian apalagi iman dan ilmu sebagai bekal dalam rumah tangga. Bukan berarti rumah tangga itu tidak ada masalah. Pasti ada masalah, pasti ada konflik. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan iman dan ilmu tadi. Mudah-mudahan Allah ridho menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin.